Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa wa 'ala alladzi mustafa. Laqad qala Allah subhanahu wa ta'ala ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Sallallahu alaihi. Hadirin jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah bi qaulina alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan dari maghrib sampai isya dengan kita tambahkan i'tikaf, maka insyaallah bertambah pula daripada saldo amal yang Allah Ta'ala berikan di dalam kehidupan kita. Salawat dan salam kita naikkan kepada junjungan kita Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan kita bersama mudah-mudahan kita digolongkan orang yang mendapatkan syafaat dan diampuni sebagai umatnya pada hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi khamsatun maqam, ada 5 tempat di mana Allah Subhanahu wa taala akan menolong seorang hamba, di mana kita akan mendapati Allah membantu dan menolong kita. Sering dalam kehidupan kita pada jamaah, kok kita susah dalam kehidupan ini, terbentur terhadap persoalan yang sejatinya persoalan itu mudah untuk terselesaikan, namun seolah-olah sempit bagi kita. Ya, dunia ini terasa sempit dengan masalah yang kita hadapi. Oleh karenanya para ulama menyebutkan ada beberapa hal di mana Allah Ta'ala akan menolong seorang hamba. Dalam kitab ini disebutkan yang pertama, agar Allah Ta'ala membantu dan menolong kita, yakni ketika kita membantu agama Allah, membantu menolong agama Allah, maka Allah akan menolong dan membantu atas masalah yang kita hadapi. Ada satu orang ulama, ya, ada satu orang ulama, namanya kalau kami tidak salah, yakni Abdullah bin Aqsam. Abdullah bin Aqsam. Mengapa ya, ulama ini dikatakan Aqsam? Aqsam itu artinya tuli, ya, tuli yang mengalami gangguan dalam pendengaran. Mengapa dia dinamakan, dijuluki dengan sebutan yang seperti itu? Abdullah bin Aqsam. Suatu ketika dalam satu majelis seperti ini, ada satu orang wanita bertanya kepada beliau. Ketika wanita tadi mau bertanya, ternyata wanita itu buang angin, Pak, kentut. Dan Syekh tadi mendengar suara kentut wanita tadi. Maka ketika wanita tadi mau bertanya, wahai Syekh, dia kan saat mengatakan wahai Syekh, dia buang angin, Pak, kentut. Maka Syekh tadi untuk menjaga agar jangan sampai wanita itu malu, dia berpura-pura peka, berpura-pura tidak mendengar. Syekh bertanya, saat itu juga wanita tadi buang angin. Syekh tadi mengatakan, apa coba?
Coba ulangi pertanyaan. Aku tidak mendengar apa yang kau katakan. Sejatinya Syekh tadi mengetahui, mendengar wanita tadi sedang menangis. Tapi untuk menjaga izzah, menjaga kemuliaan, marwah daripada wanita tadi, Syekh tadi berpura-pura peka, berpura-pura tuli. Maka sejak itu dia dikatakan Abdullah bin A'sam, Abdullah yang peka, yang tuli. Padahal sejatinya dia tidak tuli. Jadi Pak, beliau ini suatu orang alim, ya di zaman tabi'in, satu orang alim. Maka satu kali beliau ini, ya, karena memang gairahnya akan ilmu luar biasa, beliau ini berpamitan kepada anak-anaknya. Ada anak-anaknya, ada beberapa orang, 5 atau 5 orang. Nah, ayahnya Abdullah bin A'sam tadi mengutarakannya, wahai anakku, dikumpulkannya semua. Sesungguhnya ayah ini mau melaksanakan ibadah haji. Katanya demikian. Namun ada satu keterangan yang mengatakan bahwasanya dia mau pergi untuk menuntut ilmu karena dia memang ulama. Orang-orang banyak bertanya masalah fikih kepada beliau. Ya, maka beliau tidak mempadamkan ilmunya sehingga dia juga berziarah, bermunazamah, mendatangi para ulama. Dia kumpulkan, kata beliau seperti ini kepada anak-anaknya, wahai anakku, apakah kalian mengizinkan ayahmu ini pergi untuk menuntut ilmu atau pergi menunaikan ibadah haji? Nah, dari sekian banyak anaknya, anak ini merasa keberatan ketika ditinggal oleh ayahnya. Yang kakak yang paling besar, yang paling tua rata-rata merasa enggan. Namun ada anaknya yang berumur 7 tahun. 7 tahun ini SD dapatnya, SD kelas 1. Kata anaknya tadi, wahai ayah, bila memang hal itu menjadi keinginan, pergilah. Niscaya engkau akan mendapati Allah bersamamu. Niscaya engkau akan mendapati Allah akan menolongmu. Jadi seperti itu Pak. Orang-orang terdahulu itu, ya, orang-orang terdahulu anak-anaknya cepat dewasa karena dibentuk oleh keadaan. Karena kesolehan ayahnya, orang tuanya, Allah Ta'ala buat transfer pada anak. Nah, hingga singkat cerita, ayahnya tadi pergi. Kita katakan menuntut ilmu. Sehari, 2 hari, seminggu, sebulan. Maka satu persediaan makanan yang ditinggalkan oleh ayahnya makin lama makin menipis. Makin lama makin menipis. Terus begitu habis. Sampai pada endingnya, sampai pada akhirnya yang tertinggal hanya air. Itulah sumber kehidupan mereka untuk melanjutkan kehidupan mereka pada hari berikutnya. Hanya air saja yang bisa dirasakan. Si anak yang paling besar mengatakan kepada adiknya, dek sini, ini gara-gara kamu dek, gara-gara kamu memberikan izin kepada ayah, hingga kan kita dilanda kelaparan, itu susah. Kalau gini siapa yang bantu kita, siapa yang nolong kita? Nah, belum selesai kakaknya tadi, abangnya tadi memarahi adiknya, tiba-tiba ada Pak yang menutup pintu di luar. Tok seperti itu. Assalamualaikum. Ya. Maka dibukakan pintu. Ternyata ada pasukan yang datang, pasukan kerajaan. Kata utusan tadi, pengawal kerajaan tadi, apakah kami bisa meminta air di sini? Ya. Apakah kami bisa mendapatkan air dari rumah ini? Karena pasukan kami sedang mengalami kehausan. Saudara anak lelaki tadi yang paling besar tadi mengatakan, silakan. Memang persediaan di tempat kami ini ada air. Kalau kalian mau silakan. Air tadi kan diambil, kemudian dibuat minum kepada pasukan yang ada di sana. Nah, di antara pasukan ada raja. Ada raja di zaman itu. Setelah hajat, haus mereka, dahaga mereka hilang,
Raja pun datang kepada yang punya rumah. Kata raja seperti ini, Alhamdulillah, kalian telah memberikan minum kepada kami sehingga kami bisa melanjutkan kegiatan aktivitas kami. Kata raja tadi, kalau boleh tahu, siapakah pemilik rumah ini? Kata anaknya, ini adalah milik ayah kami yang bernama Abdullah bin Aqsa. Raja tadi pun kaget. Abdullah bin Aqsa, ulama besar itu? Iya. Nah, hadirin berbahagia, ternyata raja tadi pun penasaran dan mencari-cari di mana keberadaan rumah Abdullah bin Aqsa. Dia penasaran, dia hanya mendengar tentang namanya, ilmunya, namun tidak pernah bertemu langsung dengan Abdullah bin Aqsa. Kalau begitu, terimalah. Raja pun mengambil satu buah puncak emas, ya, koin-koin emas, ya, dinar emas, kemudian diberikannya kepada yang punya rumah itu. Tidak cukup sampai di situ. Raja pun mengatakan, wahai pengawal-pengawalku, kalau kalian memang cinta kepadaku, contohlah apa yang kamu lakukan kepada ahli rumah tersebut. Maka seluruh pasukan yang ada pada saat itu melemparkan koin-koin emas mereka berbentuk kantung, ya, berbentuk kantong emas diberikan kepada mereka, sampai riwayat Rasul mengatakan hampir-hampir saja pintu rumah kami tertutup karena begitu banyaknya koin emas yang Allah Ta'ala berikan kepada kami. Hadir berbahagia, apa kata anak kecil yang berumur 7 tahun tadi, ya, kepada saudara-saudaranya, wahai kakak, wahai abang, lihatlah bagaimana Allah Ta'ala menolong kita. Belum sempat dia menyelesaikan amanahnya kepada si adik tadi, Allah Ta'ala telah menolong keluarga mereka. Mengapa mereka ditolong oleh Allah? Karena orang tuanya Abdullah bin Aqsa menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu poin yang pertama, di mana kita akan mendapati Allah membantu menolong daripada hamba-Nya. Yang kedua disebutkan kapan Allah Ta'ala menolong kita, yakni dikala kita berzikir kepada Allah. Dikala kita berzikir kepada Allah. Dalilnya bagaimana? Ada seorang sahabat datang kepada Rasul. Dia mengatakan, ya Rasul, sesungguhnya kakiku disengat oleh kalajengking. Ya Rasul, sesungguhnya kakiku disengat oleh kalajengking. Apa kata baginda Rasul? Wahai sahabatku, seandainya engkau membaca doa, zikir, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. 3 kali engkau baca doa itu, zikir itu, niscaya tidak ada makhluk pun yang dapat memberikan mudarat kepada-Mu. Ini Pak. Jadi orang-orang yang berzikir itu yakin, Pak, kita akan mendapatkan proteksi, dapatkan perlindungan, bantuan daripada Allah. Ada satu, itu kisahnya viral di Amerika. Di Amerika itu ada kejadian, saya bacanya itu tertulis the best of true story, diangkat daripada kisah nyata. Kisah nyatanya itu apa? Ada satu orang wanita, ya, wanita muslimah. Ketika dia mau pulang dari kerja pada saat itu malam hari, dilihatnya Pak, di ujung, ya, di persimpangan itu ada pemuda yang sedang mabuk. Ada mungkin 3, 4 atau 5 orang, kan, pemuda-pemuda minum-minum khamar, minum keras, mabuk-mabukan. Sehingga sempat wanita tadi berhenti dan berpikir, ya, ada keraguan di dalam hatinya. Apakah dia harus melanjutkan perjalanannya yang notabene dia akan berhadapan dengan pemuda di hadapannya yang bisa saja memberikan kecelakaan kepada wanita tadi, atau dia harus menangguhkan perjalanannya dan artinya malam itu dia tidak akan pulang ke rumahnya untuk menghindari pemuda-pemuda tadi berandalan tadi, karena memang tidak ada akses jalan tadi, mereka jalan satu jalan tadi. Kalau mau dia akan berbalik arah dan pulang kembali ke kantornya.
dia berzikir mohon perlindungan kepada Allah Taala, dan dia mantapkan hatinya untuk berjalan, berjalan, tepat, ya, tepat pada detik-detik beberapa langkah wanita tadi mau sampai ke posisi gerombolan pemuda-pemuda tadi. Ajib, Pak. Itu seluruh pemuda yang mampu-mampu tadi menundukkan mata mereka, menundukkan pandangan mereka. Setelah itu wanita tadi bergegas bersegera untuk pergi meninggalkan pemuda-pemuda yang sedang melakukan. Akhirnya dia sedang. Kemudian, ya, udah sampai di rumah. Besoknya dia mendapatkan kabar. Ya, besoknya dia mendapatkan kabar ada wanita yang dirampok, yang dijahatin oleh pemuda-pemuda tadi. Ya, casingnya ya mungkin bukan orang muslimah tentunya. Akhirnya polisi mengembangkan kasus, dipasang, dilihat CCTV, ya kan? Tapi saat itu nggak ada yang menghancurkan CCTV-nya, Bang. Ya, nggak ada tim yang untuk mengapakan CCTV. Maka polisi bergerak dengan cepat saat itu, mengumpulkan bukti-bukti, dilihat CCTV, dilihat siapa yang disuspek, siapa yang dicurigai. Akhirnya dari bukti-bukti yang ada dikumpulkan 5 orang pemuda tadi. Namun polisi belum bisa menentukan apakah betul-betul mereka ini pelakunya atau tidak. Namun dari CCTV tersebut, sebelum wanita yang diganggu yang kedua tadi, Pak, ada 1 orang wanita yang berhijab, yang mana selamat melewati gerombolan pemuda tadi. Akhirnya diteliti, diperkosa, di zoom dan sebagainya, ditemukanlah wanita muslimah. Dia pun dipanggil oleh pihak kepolisian, diinterogasi sebagai saksi. Nah, kemudian polisi memperlihatkan, ya ini mungkin para pelaku untuk memastikan apakah, wahai wanita, saudari, apakah kamu mengenal 5 orang pemuda ini? Kata wanita tadi, iya, aku mengenal betul mereka ini. Kemudian pemuda polisi mengatakan, sesungguhnya setelah kepergianmu ada wanita yang kedua lewat dan mereka melakukan perbuatan yang tidak sepatutnya. Nah, kemudian wanita muslimah tadi mengatakan, mendekati para pelaku tadi, ketika aku mendekati kepada kalian, mengapa kalian ini tertunduk ketika aku berhadapan dengan kalian? Apa kata pemuda-pemuda tadi? Wahai wanita, ketahuilah, ketika engkau mau sampai kepada kami melihat ada makhluk, sosok yang besar di belakangmu, makhluk yang besar, hingga karena kami takut yang bersangkutan, maka kami menundukkan pandangan kami. Setelah kepergianmu, maka makhluk itu tidak ada lagi. Nah, ketika wanita yang kedua lewat, kami tidak mendapati makhluk yang sama di belakangnya, sehingga kami melanjutkan aksi kejahatan. Hanya berbahagia sambil bertakbir, wanita tadi mengatakan, ketahuilah sesungguhnya aku berzikir kepada Allah. Jadi Pak, orang berzikir itu mendapatkan proteksi, mendapatkan perlindungan daripada Allah SWT. Jadi terkadang Pak, jangan kita sepele terhadap zikir kita keluar dari rumah, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Banyak Pak video-video yang berseliweran di grup WA kita. Bagaimana bantuan Allah kepada orang-orang yang berzikir, tawaddunya, harapannya betul kepada Allah. Nah, ini makanya dalam kitab Al-Azkar, Imam Nawawi menyebutkan ini menjadi dalil bahwasanya orang yang senantiasa berzikir kepada Allah pasti dia akan mendapatkan perlindungan daripada Allah. Analogi sederhana seperti ini. Kita ini punya kenalan preman, ya. Kita ini punya kenalan preman. Karena kita sudah kenalan baik dengan preman tadi, ya. Karena kita sudah kenalan baik dengan preman tadi mengatakan, Dek, nanti kalau ada yang ganggu kamu, bilang aja, kamu ini kawannya si Fulan, kamu aman, nggak akan ada yang berani mengganggu kamu. Ternyata ketika temannya tadi dicegat, diganggu, dia hanya menyebutkan, saya ini
kawannya simpulan. Apa yang terjadi? Kawan-kawan preman itu nggak akan berani mengganggu simpulan tadi. Mengajarkan kepada kita, sedangkan proteksi kita kenal dengan preman, kita bisa aman seketika. Apatah lagi ketika kita mempunyai hubungan yang erat dengan Allah, berzikir kepada Allah. Kan ada doa-doa yang terkadang sederhana, tapi ampuhnya luar biasa. Oleh karenanya Rasul mengajarkan sebelum tidur kita untuk membaca surat Al-Falaq An-Nas sebagai proteksi, sebagai perlindungan. Kata Nabi apa? Sesungguhnya aku tidak akan tidur sebelum membaca surat An-Nur dan As-Sajdah. Sebab kedua surat ini, wabil khusus surat Tabarak, Al-Mulk, akan memberikan perlindungan daripada azab kubur, siksa kubur kepada orang yang membacanya. Itu Rasul. Kata Rasul, aku tidak akan tidur sebelum membaca dua surat ini. Nah, kita siapa, Pak? Kenapa kita tidak mau membiasakan amalan yang betul-betul digaransi oleh Rasul? Coba Pak sebelum tidur. Hanya kami, ya, kalau di masjid kan tiba-tiba. Saya kan tiba-tiba dekat Pak Haji Yulianto. Haji Yulianto itu kan Pak manajemennya UAS, ya Pak. Orang Padang yang dulu itu Pak. Nah itu saya tetangga beliau. Nah itu Pak. Saya mau sampaikan bahwasanya orang-orang yang senantiasa berkutat dalam amal-amal zikir, doa-doa yang diajarkan Rasul, ini pasti dan pasti mendapat perlindungan daripada Allah. Yakin Pak. Siapa lagi perkataannya kalau tidak kita ingin kejadian Rasul? Wa ma yatiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Itu tempat di mana kita akan mendapatkan perlindungan daripada Rasul, yang ketika berafan akan mendapatkan perlindungan daripada Allah ketika kita memperbanyak zikir kepada Allah. Tahu Pak kisah Nabi Yunus? Nabi Yunus ini ditelan, ya, di dalam perut ikan. Sampai kata Allah Subhanahu wa taala, jikalau Nabi Yunus tidak mohon ampun, tidak berzikir kepada kami, niscaya kami akan buat dia di dalam perut ikan sampai hari ini. Maka beliau berzikir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Istighfar, mohon ampun kepada beliau. Hingga Allah Subhanahu wa taala buat cara ikan tadi memuntahkan Nabi Yunus dalam keadaan selamat. Kalau tidak berzikir terus dalam keadaan seperti itu. Nah, hanya ini Pak. Saya dalam kesempatan mengatakan stres itu apa bahasa lainnya? Stres itu. Stres itu banyak mikir lupa zikir Pak. Terlalu banyak mikir lupa zikir. Seolah kita hidup yang paling susah. Kita senantiasa melihat pelangi ini senantiasa berada melintas di kepala orang lain. Padahal pelangi yang sama juga berada melintas di kepala kita. Nah ini penting kita untuk memperbanyak zikir kepada Allah. Alladzina yadhkuruna rabbahu walladzina yadhkuruna rabbahu mathalul hayyil qayyum. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah seperti orang hidup dengan orang yang mati. Itu poin yang kedua, di mana Allah akan menolong kita. Yang berikutnya, yang ketiga, di mana kondisi Allah akan menolong kita? Disebutkan para ulama adalah ketika kita, ya, ketika kita menyibukkan diri. Di sini disebutkan ketika kita memperbanyak doa di waktu lapang. Memperbanyak doa di waktu lapang. Disebutkan barang siapa yang memperbanyak doa di waktu dalam keadaan lapang, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendengarkan doanya dikala dia kesusahan, dikala dia sempit. Namun barang siapa yang waktunya lapang, yang enggan berdoa kepada Allah, maka di waktu sempit dikala dia memohon pertolongan saat kesusahan, Allah juga enggan untuk menolongnya.
Coba waktu-waktu yang lapang kita ini, yang tidak ada masalah, yang waktu tanggal muda, uang pas lagi ada, banyak-banyak doa misalnya. Karena apa? Nanti ketika kita susah, di waktu yang genting, di waktu yang kritis, Allah akan menolong kita. Jangan kita hanya meminta kepada Allah di saat sempit, di saat kita kepepet, di saat kita butuh. Sementara di waktu kita lapang, tidak ada masalah, kita enggan untuk berdoa kepada Allah. Ini yang tidak sepatutnya dilakukan oleh kaum muslimin. Banyak kan Pak doa di waktu lapang. Banyak kan waktu lapang doa kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah Subhanahu. Para ulama mencontohkan yang seperti ini. Ada seorang sahabat yang bernama Salman. Salman mengatakan, dan dia meriwayatkan, ketika satu orang yang di waktu lapang dia memperbanyak ampunan, dia banyak istighfar, dia minta tolong kepada Allah, maka di waktu sempit malaikat mengatakan, ya Allah, ada hamba-Mu yang mohon pertolongan kepadamu ya Allah. Kemudian sebaliknya, apabila satu orang yang enggan, yang tidak mempunyai waktu untuk berdoa kepada Allah, dikala dia lapang, kemudian di saat dia sempit dia berdoa, malaikat mengatakan, ya Allah, doa orang ini tidak patut diperkenankan. Doa orang ini tidak patut untuk diperkenankan. Maka kita belajar, ya, dalam waktu kesempatan, waktu yang lapang, kita banyak berdoa kepada Allah. Terserah doa kita mau doain apa. Kita ini seolah-olah tidak butuh kepada Allah. Ada seorang ulama mengatakan seperti ini. Sesungguhnya masalah kita itu mudah, masalah kita itu kecil, namun kok sulit untuk diselesaikan. Mengapa kita nggak ketemu jalan keluarnya? Padahal kita mempunyai relasi dan koneksi untuk menyelesaikan masalah-masalah tadi. Kata para ulama, disebabkan kita tidak melibatkan Allah dalam setiap urusan kita. Merasa kita dengan kebolehan kita, dengan ketokohan kita, dengan kepiawaian kita bisa menyelesaikan masalah-masalah. Ternyata tidak. Ada kalanya memang disetting oleh Allah, diatur oleh Allah. Masalah-masalah yang kecil tadi tidak bisa kita selesaikan walaupun nampaknya mudah, karena kita tidak melibatkan Allah dalam setiap urusan kita. Makanya penyakit kita sekarang ini satu katanya. Penyakit kita ini sekarang satu. Apa? Lupa. Apa lupanya? Lupa melibatkan Allah dalam setiap urusan kita. Ya, maka insya Allah kita ke depannya, ya, belajar terus minta kepada Allah. Ya. Yang berikutnya, di mana tempat Allah Ta'ala akan menolong kita. Kata ulama menyebutkan Allah akan menolong kita, yakni ketika kita meningkatkan kualitas takwa kita. Dalilnya bagaimana? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan jalan keluar dalam kehidupan. Jadi kalau ada masalah, ya, jadi kalau ada masalah yang kita hadapi, solusinya kata para ulama, tingkatkan level ketakwaan kita. Ya. Sudah saatnya takwa kita ini di-upgrade, ditingkatkan. Jangan lupa dengan yang ada pada saat ini saja. Terus. Ya. Karena apa? Karena takwa akan, ya, selevel sejauh mana kita tingkatkan level takwa tadi, sejauh itulah Allah Ta'ala akan menolong kita. Takwa ini, ya, takwa ini apa sih definisi takwa? Ada sebuah asal menyebutkan, ya, suatu ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab bertanya, ya, wahai Amirul Mukminin, wahai Sayyidina Umar, apakah definisi, dia bertanya kepada sahabat Anas, wahai Anas, apakah pengertian, apakah definisi takwa menurut pendapat? Ya. Apakah pengertian definisi
takwa menurut pendapat. Maka sahabat Anas seorang yang mengatakan, wahai Amirul Mukminin, sebelum aku menjawab pertanyaanmu, apa yang engkau lakukan apabila engkau mendapati suatu jalan yang mana jalan itu dipenuhi dengan duri dan bintang? Apa yang engkau lakukan wahai Umar bila mana engkau mendapati jalan yang mana jalan itu dipenuhi duri dan bintang? Sayyidina Umar mengatakan, wahai Anas, tentu aku akan berjalan dengan sangat hati-hati. Tentu aku akan berjalan dengan sangat hati-hati. Maka Anas mengatakan, wahai Umar, itulah hakikat takwa sesungguhnya. Ada sifat kehati-hatian, merasa dilihat Allah, merasa diperhatikan Allah. Ya. Hari ini sifat takwa itu yang terhilang dari kehidupan kaum muslimin. Coba mungkin kita karyawan, kita bekerja, kita Pak bekerja dengan sungguh-sungguh karena ada CCTV di kantor. Kita bekerja, kita tingkatkan pekerjaan kita, etos semangat kerja kita luar biasa karena di ruangan tersebut ya ada pemimpin kita, ada atasan kita. Kalau kita tiduran kalau tidak santai-santai, kita mendapat SP, ya, surat peringatan. Oleh karenanya kita ini merasa dilihat oleh Allah. Takwa itu dalam satu, makanya dalam kitab Al-Hikam kan disebutkan takwa itu kan Pak merasa dilihat oleh Allah dalam keadaan bersembunyi diri. Kalau kita meningkatkan kesolehan kita secara pribadi di hadapan halayak ramai, kalau orang lain itu mudah. Setelahnya baju cantik-cantik, nampak seperti khusyuknya beribadah luar biasa. Mengapa? Karena orang ramai, orang banyak di sekeliling kita. Takwa sesungguhnya juga kata para ulama, saat kalian bersembunyi diri, kalian merasa diperhatikan Allah. Itu sifat takwa. Coba ketika kita bersembunyi diri, wifi ada di rumah, kadang tas itu sampai, ya, karena kita nyaman dengan konten-konten yang tidak baik untuk keadaan iman kita. Saya pernah baca dalam satu riset ditemukan data dan fakta bahwasanya dari 5 negara yang paling banyak mengakses konten-konten porno itu salah satunya Indonesia, Pak. Yang paling banyak mengakses konten-konten negatif itu orang negeri kita, Pak. Negeri plus 62 ini. Itu yang paling banyak. Agak gawat seperti itu. Hingga kan wajar orang-orang kafir membuat narasi yang negatif kepada kita. Ya, kita hari ini kan membuat framing, membuat seperti kita yang menyudutkan kita, karena memang mudah kita sendiri. Seperti itu. Maka untuk mendapatkan pertolongan Allah, yakni kita tingkatkan level ketakwaan kita. Ya. Level ketakwaan kita tingkatkan. Jangan mempadangkan yang ada pada diri kita saat ini. Rugilah. Karena ada kalanya kata Nabi kan at-taqwa hauna. Takwa itu ada di sini. Takwa itu ada di sini 3 kali terus. Sambil menunjukkan telunjuknya kepada dada beliau. Bermakna apa? Kalau yang sifatnya casing ini kan bisa kita usahakan. Namun yang lebih penting daripada itu, bagaimana kita mengupgrade keadaan hati kita, takwa kita. Nah, oleh sebab itu kata para ulama, agar kita mau ditolong oleh Allah, tingkatkan level takwa kita. Takwa itu ada di sini. Sambil menunjukkan dada dan hati kita. Karena memang masya Allah, hati kita ini Pak adalah benda yang paling cepat mengalami kelelahan kata orang. Kan hati itu kan terdiri dari 3 huruf Pak. Ya, qalb. Ya. Qaf lam ba. Ya. Qalb artinya bergerak. Ya. Arti hati ini secara bahasa qalb itu bergerak.
Juga ada satu orang ulama mengatakan, kalau baik itu hatinya seperti hukum tajwid, iqra katanya, melebur. Itulah keadaan hati kita hari ini. Cepat. Di antara tubuh kita ini, organ tubuh yang paling cepat untuk mengalami kelelahan itu adalah hati. Contohnya bagaimana? Contoh Pak, ketika kita melihat sesuatu dengan pandangan kita, mata kita melihat sesuatu, itu langsung direspon oleh hati, filternya hati. Nah, ketika kita mendengar sesuatu, baik itu buruk atau sebaliknya, itu langsung ditransfer ke hati. Makanya kata para ulama, yang paling cepat mengalami kelelahan di anggota tubuh kita ini adalah hati. Oleh sebab itu penting bagi kita agar kita tolong oleh Allah di tempat-tempat yang kami sebutkan tadi, juga kita harus menata keadaan hati kita. Hati ini dalam sebuah hadis kan disebutkan, ketika anak Adam melakukan dosa atau kesalahan, maka satu titik hitam, satu noda hitam ada di hatinya. Dia beristighfar dan bertaubat kepada Allah, hilanglah titik noda hitam tersebut. Nah, ketika dia melakukan maksiat, dia melakukan dosa, maka satu hitam, dia terus berdosa tanpa sempat untuk beristighfar, tanpa sempat bertaubat kepada Allah, hatinya gelap. Hatinya gelap, hingga kan dalam keadaan hati yang gelap tadi berat untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Kita berdoa, maka kita berdoa agar bagaimana Allah menjaga hati kita, menjaga hati kita ini dengan cara apa? Husnuzan, husnuzan, bersangka baik. Itu juga kata para ulama, tempat agar kita ditolong oleh Allah senantiasa sangka baik. Dalam hadis itu disebutkan, sesungguhnya aku bergantung sangka hambaku. Ini zoni aku ini kita. Aku ini bergantung sangka hambaku. Hari ini coba kita kan sukanya prasangka buruk, ya. Padahal kita diperintahkan untuk menjauhi prasangka. Sebab apa? Prasangka ini lebih cenderung lebih dekat kepada dosa. Agar kita ditolong oleh Allah, kata para ulama, hendaklah kita senantiasa baik sangka, baik sangka kepada diri kita, baik sangka kepada orang lain, terlebih baik sangka kepada Allah. Karena apa? Karena segala sesuatu juga ini sudah diatur oleh Allah, sudah diatur oleh Allah. Apa yang Allah berikan dalam kehidupan kita sejatinya itu yang terbaik. Saya pernah juga dalam kita tarikh itu ya, ada dinukilkan sebuah kisah di Dubai, ada satu orang, yakni satu orang perdana menteri. Ya, ini kisah masyhur, sering disampaikan oleh orang. Jadi ada satu orang perdana menteri ini, raja sering meminta pandangan kepada perdana menteri, karena memang perdana menteri arif dan bijaksana. Satu kali raja ini, tangan ini terpotong ketika mengupas buah mangga atau buah apel, kira-kira seperti itu. Ketika beliau, pokoknya maka ketika ada masalah, orang-orang datang minta pandangan, minta nasihat kepada perdana menteri tadi, karena memang dia terpilih arif. Satu Pak yang jadi penekanan. Setiap orang-orang meminta pandangan, minta nasihat kepada beliau, apa katanya? Apa yang diberikan oleh Allah itu yang terbaik. Apa yang diberikan oleh Allah itu yang terbaik. Orang mau pisah rumah tangganya bermasalah, datang kepada perdana menteri, nasihatnya sama. Apapun masalahnya, jawabannya sama. Apa yang diberikan oleh Allah itu yang terbaik. Maka raja tangannya ini Pak terluka
sudah diobati kemana-mana belum sembuh juga. Akhirnya dia minta pandangan kepada Perdana Menteri. Kata raja seperti ini, wahai penasihat Perdana Menteri, ini sudah berobat kemana-mana, tangan ini luka, tak sembuh-sembuh. Ini apa nasihatnya? Kata Perdana Menteri, wahai raja, apa yang diberikan oleh Allah itu yang terbaik kepada kita. Apa yang diberikan oleh Allah itu yang terbaik. Raja, teman-teman, akhirnya sepanik juga raja tadi, Pak. Udah berobat kemana-mana, katanya, itu pula nasihatku. Akhirnya Pak, raja memasukkan Perdana Menteri tadi ke dalam sel, ke dalam penjara. Masukkan. Kata ya, ketika dimasukkan ke dalam penjara, ucapannya kalimatnya juga sama. Apa yang diberikan oleh Allah itulah yang terbaik. Singkat cerita, raja pun mempunyai kebiasaan. Hobi raja ini berburu, Pak. Berserta kawan-kawan yang lain berburu. Dia pergi tanpa disadarinya, raja telah melewati batas kerajaan. Ya. Raja telah melewati batas kerajaan dan dia sampai kepada kerajaan yang lain. Nah, akhirnya raja pun ditangkap. Raja ditangkap dan pengawal-pengawal itu ditangkap juga. Dan ternyata yang orang yang menangkap tadi, Pak, itu berpaham kanibal, suka makan manusia. Di penjara semua. Semua di penjara. Kemudian kebiasaan suku tersebut ini mengumpulkan orang-orang yang ganteng, yang tampan, yang gagah untuk dikorbankan, ya, untuk dikorbankan kepada dewa mereka. Lihat pengawalnya di bawah dijadikan persembahan. Terus tinggal semua pengawalnya habis dikorbankan, tinggal raja ini. Ketika dicek mau dipersembahkan, ternyata tangan raja tadi luka, bekas dia potong mangga tersebut, bekas mangga. Kata kepala suku tadi, ini dewa nggak mau makan daging yang ada cacat seperti ini. Aku lakukan saja, kembalikan saja dia, kembalikan saja. Kembalikan. Akhirnya Pak, raja pun tadi pulang selamat ke kerajaannya sesudah berminggu-minggu. Begitu ya dia pulang, dia bersyukur. Akhirnya dia jumpa Perdana Menteri tadi memberikan nasihat. Katanya Pak, kata raja tadi, betul wahai Perdana Menteri, apa yang kau nasihatkan kepadaku, apa yang diberikan oleh Allah, itulah ternyata yang terbaik. Itulah yang terbaik. Hadir berbahagia, tapi anehnya aku kata raja, kalau aku yang selamat, apa yang terbaik memang betul lah. Lantas mengapa ketika aku memasukkan engkau ke penjara, engkau mengatakan apa yang diberikan oleh Allah itu yang terbaik? Apa kata Perdana Menteri tadi? Wahai raja, katanya, sekiranya aku tidak engkau penjara, tentu aku akan kau ajak juga untuk mengikutimu. Kalau aku ikut mengikutimu saat itu, aku juga ditangkap, aku juga akan mati sebagaimana orang lain. Jadi hadirin berbahagia, mengajarkan kepada kita bahwasanya ya, apa yang diberikan oleh Allah itulah yang terbaik. Maka ini poin-poin di mana kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, membantu agama Allah, senantiasa berzikir, sangka baik, ya. Kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membantu dan menolong kita. Sekian demikian dari kami. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya padakan dulu kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan kepahaman oleh Allah dan kita bisa mengambil ibrah pelajaran daripada. Sekian demikian. Mari kita tutup dengan doa kita majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha